Video ini akan menggambarkan tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia untuk merefleksikan perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Pendidikan dimulai pada tahun 1854. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Di tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra dan hanya memiliki 3 kelas. Fokus pengajaran pada saat itu adalah membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang dan kepentingan kolonial Belanda. Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda juga masih bersifat elit, sehingga pendidikan tidak didapatkan oleh masyarakat secara umum. Pada tahun 1920, lahir cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Pendidikan pasca kemerdekaan. Pendidikan pasca kemerdekaan menjadi instrumen penting untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sistem pendidikan menekankan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran, penetapan kurikulum, memberikan bimbingan teknis untuk metode pengajaran, penilaian, dan supervisi sekolah. Fokus utama kebijakan pendidikan adalah menyediakan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah untuk menghasilkan ketersediaan sekolah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Pada masa Orde Baru yaitu 1968, kurikulum lahir dengan tujuan membentuk manusia Pancasila sejati. Kemudian, pada tahun 1984, kurikulum diperkenalkan dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan dan lebih menekankan pada proses skill approach. Pada tahun 1994, kurikulum diperkenalkan sebagai pengganti dari kurikulum sebelumnya dan dikenal dengan kurikulum super padat, yaitu biasa kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian pada tahun 2004, kurikulum diperkenalkan dengan menerapkan pendekatan kontekstual, yaitu materi pelajaran diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa dapat dengan mudah mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata, pengembangan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, dan penekanan pada pembentukan karakter siswa. Pada tahun 2013, kurikulum berbasis kompetensi diperkenalkan sebagai kerangka kurikulum nasional yang mengusung pendekatan saintifik, mendukung pembelajaran tematik, dan menekankan pentingnya pendidikan karakter. Kurikulum ini juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan literasi, numerasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi Merdeka Belajar. Tantangan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi tugas utama pemerintah. Belum lagi, tantangan revolusi teknologi yang menuntut sumber daya manusia berkarakter mampu berpikir kreatif serta inovatif. Kebijakan Merdeka Belajar mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memberikan fasilitas dan advokasi kepada pemerintah daerah dan sekolah, juga peraturan pendidikan yang fleksibel serta tidak lagi kaku dan mengikat. Dengan demikian, diharapkan tercipta kolaborasi yang kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kolaborasi, komitmen yang kuat, serta tujuan bersama antara pemangku kepentingan pendidikan membuka peluang untuk berinovasi dalam usaha menjawab permasalahan dalam peningkatan kualitas belajar siswa, menjadi syarat terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan Merdeka Belajar berusaha mewujudkan yang pertama,
sekolah sebagai aktivitas yang menyenangkan. Kedua, pemimpin sekolah memberikan pelayanan kepada siswa dan guru. 3. Guru sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Yang keempat, pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang kelima, kurikulum yang menitik beratkan pengembangan karakter siswa serta kemampuan berpikir kritis. Dan yang keenam, yaitu sistem penilaian yang mampu memberikan masukan baik untuk siswa dan sekolah untuk perbaikan, bukan bersifat memberikan hukuman. Pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut keadaan kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara.